حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah, masih dalam suasana Syawal. Tentu tak lupa kami yang banyak bicara banyak salahnya menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Suasana Syawal ditandai dengan mudik dan sebelumnya belanja macam-macam. Sudah mulai normal, mulai hitung-hitungan. Tibain entek akeh entek piro gitu. Utange piro, tabungan habis berapa. Pada situasi yang demikian itu, kita diingatkan oleh sebuah pantun. Bukan sekedar pantun, karena pantun ini diucapkan oleh orang yang cerdasnya nomor 2 setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Syair dari Ali bin Abi Thalib. Laisal aid man labisal jadid, innamal aid man aminal wa'id. Laisal aid man labisal jadid, innamal aid man ta'atuhu tazid. Bukankah id itu ditandai dengan baju dan aksesori yang serba baru, tetapi id itu ditandai semakin berimannya kepada Allah dan semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya, ya, spirit pasca Ramadan ini adalah Ramadan boleh usai, tetapi kebiasaan baik jangan pernah selesai. Loh, faktanya kan hiruk pikuk Ramadan selesai. Nggak ada terawih lagi, mau cari buka puasa bersama neng Al-Falah ya gak ono paket paket nasinya, mau iktikaf juga enggak ada, tarawih juga enggak ada. Memang ritual Ramadan boleh selesai, tetapi spirit kebaikan pasca Ramadan harus tetap berlanjut. Pertanyaannya mengapa rata-rata habis Ramadan seolah-olah selesai semua. Bahkan soft masjid pun rata-rata mengalami kemajuan. Maksudnya ya tinggal beberapa soft saja, kira-kira begitu. Bagaimana bisa menjelaskan? Barangkali penelitian 2 orang profesor dari George Washington University ini bisa menjelaskan. Kata dia, Muslim kebanyakan memang lebih suka dengan semarak ibadah ritual, tetapi kering dan kosong dengan aspek spiritual. Metodologinya sederhana, dari Al-Quran dan Sunnah, dia ambil value, nilai-nilai Al-Quran yang universal. Islam itu harusnya jujur, amanah, disiplin, apalagi antri, bersih, menghargai, kira-kira. Ada 100 kriteria. Lalu dipakai untuk memotret 208 negara. Negara mana yang paling cocok perilakunya dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu di ranking. Rankingnya namanya An Economic Islamicity Index. Ternyata yang paling sesuai, paling cocok, nomor 1 malah Selandia Baru, nomor 2 Luxembourg, Ireland, Iceland, Denmark, Finland. Indonesia ranking 105. Timur Tengah 90 ke atas. Abduh mengatakan, saya melihat banyak umat Islam di Indonesia dan di Timur Tengah, tetapi perilaku Islam ada di Eropa dan di negeri Barat. Tegasnya,
Muslim sedunia lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi kering dan kosong dengan spiritual untuk kemaslahatan sosial dan untuk kinerja yang profesional. Contoh, umroh haji itu ritual. Untuk haji antri 30 tahun dienteni. Untuk umroh ada yang saben tahun ngelakoni. Jutaan orang Indonesia tiap tahun pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Di departemen, jenengan loh saya ngomong, bukan saya loh ya, gitu ya. Puasa, umroh, puasa itu ritual. Untuk puasa, semua persiapan dilakukan luar biasa, semarak ibadah ritual. Tetapi spirit puasa pasca Idul Fitri, pasca Ramadan, seolah-olah tidak ada bekas sama sekali. Lalu apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah, tidak hanya ketika kita di masjid atau di musola, iktikaf. Tidak hanya ketika kita umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya persis di bawah 3 ayat, di bawah kutiba alaikumusiyam. Apa itu? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kalau dia meminta atau berdoa. Syaratnya ikuti perintahku dan berimanlah kepadaku. So, makna spiritual adalah kita merasakan kehadiran Allah tidak hanya ketika puasa, tetapi ketika 11 bulan berikutnya berkeluarga, bekerja di jalan raya, Allah hadir. Nama popnya, istilah populernya adalah Allah as a hidden stakeholder. Dalam bisnis kita sering mengenal primary stakeholder dan secondary stakeholder. Primary stakeholder itu pemegang saham, apalagi karyawan, pelanggan. Secondary stakeholder itu ada pemerintah, masyarakat, dan media. Nah, yuk kita jadikan Allah as hidden stakeholder. Stakeholder yang gaib, yang harus kita minta ridhonya. Agar doa kita dikabulkan, ikhtiar kita diridhoi, dan amal kita menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, nuansa dekat dengan Allah waktu puasa luar biasa. Nyun sewu, waktu puasa kemarin, waktu sholat duhur atau asar itu teriknya luar biasa. Oke, kalaupun pas wudhu berkumur, kita ngambil sekobok besar berkumur, kemudian yang dikeluarkan tinggal separuhnya. Separuh kemana? Separuh telan atau pura-pura ditelan, gitu. Mestinya orang tua nggak tahu, istri nggak tahu, tetangga sebelah kita juga nggak tahu. Tetapi mengapa kita tidak melakukannya? Karena merasa dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, mengapa merasa dilihat oleh Allah hanya untuk puasa saja? Seandainya merasa dilihat Allah setiap langkah, maka itulah yang disebut spirit pasca Ramadan. Maka kehidupan kita akan terjaga dari perbuatan yang sia-sia dan akan menjadi perbuatan yang bermanfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Biasanya kebiasaan baik atau kebiasaan Ramadan untuk diistiqomahkan, dilanggengkan, itu para ustadz pasti membaca namanya ayat halal bihalal katanya, gitu. Apa? Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit, mencegah amarah, memberi maaf.
Itulah orang-orang yang menjaga kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Kalau bahasa terjemahan bebasnya adalah Bapak Ibu, sing podo aruhan, sing podo awehan, lumantur entengan tulung liyan, ojo ngamuan entengan memaafkan. Nah, kira-kira itu. Pertama, sing podo aruhan. Kebiasaan baik yang sangat basic, sangat elementer adalah salam, sapa, senyum yang santun atau sopan. Aja sampai habis Idul Fitri ketemu tonggo, ketemu konco ya, wis gak sopo aruh. Ya, tidak salam, tidak senyum, wis gak pate ayu, gak iso guyu, masya Allah gitu, melek kok diborong dewe gitu. Biasanya ya gak payu-payu gitu ya. Nah, hari ini jangan abaikan salam, sapa, senyum. Ada sebuah riset, rumah sakit Karangmenjangan dikenal rumah sakit yang susternya paling galak. Pernah dengar? Yeah. Paling galak, gak iso guyu, mecucu, begitu ya. Lalu direktur utama Pak Joni merubah dengan ritual. Ganti shift atau pagi-pagi harus melakukan ritual yang disingkat SASETA, salam senyum tanya. Selamat pagi, assalamualaikum. Yang kedua, senyum. Senyum pun dilatih. Syaratnya 2-2-5. 2 senti tarik kanan, 2 senti tarik ke kiri. Jangan satu tok. Kalau satu tok namanya bukan senyum, tetapi perot ya. Yang kedua, nariknya minimal 5 detik yang lepas. Nah, gitu ya. Kalau hanya 1 detik, namanya bukan senyum, tetapi ngenyek. Nah, gitu ya. Mencibir, betul. Yang ketiga adalah tanya. Sudah sholat Bu, sudah minum obat, keluhannya apa, sudah makan, pokoknya tanya. Semua melakukan hal yang sama, mengalami transformasi, nggak sampai 2 tahun, respon kepuasan pelanggan naik secara signifikan. Anda tahu kalau kepuasan pelanggan nanti arahnya kemana? Halo? Ke review. Ya, review pelanggan. Review nanti arahnya kemana? Apa? Arahnya ke rating. Masih ingat ya? Hari ini Bu, rezeki itu seolah-olah tergantung sama rating. Betul? Order pelanggan itu pasti tergantung sama rating. Jangankan rumah sakit, saya ngejak anak saya masih muda-muda itu, ayo tuku bakso. Bakso iki ratingnya elek, tuku bakso kok rating kanan, rating kiri opos gitu ya. Beli bakso rating gitu, beli nasi rating. Apalagi rumah sakit, apalagi rating. Hari ini rating itu seolah-olah menentukan rezeki kita. Nah, dari mana rating itu? Dari salam, sapa, senyum. Yang kedua, menghargai. Memberi yang agak lebih naik lagi adalah memuji, menghargai, mengapresiasi. Ini kebiasaan baik Nabi, tapi banyak ditinggalkan oleh orang sekarang. Rasulullah pandai memuji serap kerabatnya, tetangganya, anaknya maupun istrinya. Masih ingat ada tetangga yang sering melempari kotoran di rumah Nabi ketika dia sakit Yahudi itu, Rasul yang pertama menjenguknya. Kepada istrinya Rasulullah memuji dengan panggilan ya Humairah, wahai yang pipinya merah delima. Betul? Banyak mak-mak sekarang mencoba meniru Aisyah ya. Pipinya dimerah-merah dengan blush on, kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan ya. Kadang-kadang bukan merah delima, tetapi merah buah naga ya. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu, kira-kira begitu ya. Nah, bahkan ada seorang suami, istrinya itu jelas-jelas minta dipuji. Mau kondangan, dia pakai baju batik motif baru. Sambil muter-muter di depan cermin, minta dipuji. Bapak, kalau pakai baju ini gimana? Aku tampak lebih langsing enggak?
suaminya terlalu jujur dan polos. Walah mama, wis gembrot parah. Mau pakai baju model motif apapun ya gembrot, gitu aja kok repot katanya. Istrinya langsung ngambek masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurap gagal kondangan. Suami ini nggak paham psikologi wanita. Istri nek wis kadung tengkurap angel di lumah nih meneh, betul? Kecuali ono abang-abang 20 itu lagi budal jerintil kira-kira gitu. Maksud saya, apa sih sulitnya memuji istri anak yang telah berhari-hari ngopeni kita, ngopeni rumah kita, ngopeni anak-anak kita, sekedar pujian. Kalau mulut ini berat memuji, ya pakai isyarah. Oh, mama, nah, gitu. Meskipun batin ini, hala janjane ya podo, ya. Untuk sesederhana ini sulit bagi pribadi yang tidak terbiasa memuji. Berikut yang agak berat adalah memberi materi. Bapak Ibu, krisis kelihatannya sudah di depan mata kita. Meskipun Israel, Amerika dan Iran gencatan senjata, tetapi tetap saja Israel mokongnya luar biasa. Masih ngebom Lebanon. Kertas kresek biji plastik naik sudah di atas 100%. Kemudian solar di industri, bukan solar di sini itu sudah naik di atas 10.000 per liternya. Bayangkan, hampir pasti semua barang-barang naik. Ketika barang-barang naik, inflasi, maka orang yang rentas miskin, agak miskin, kelas menengah bawah, miskin semuanya. Disinilah saya ingatkan, yuk kita buka mata, buka telinga kita untuk membantu tetangga kerabat yang kesulitan. Jangan sampai tetangga kerabat kita kelaparan, sementara kita hidup kekenyangan. Dolim. Jangan mentang-mentang, oh dia dulu direktur. Hari ini ada teman saya yang wakil direktur percetakan. Di Jakarta yang direktur perkapalan itu nggak bisa makan. Utang kemana-mana, sopir saya jadi utangi. Apalagi bensin minta ini, minta untuk token listrik, minta dikirimi. Ya Allah. Ya. Di Jawa Barat ada keluarga janda punya anak 2, mesakan bunuh diri. Wis rondo gak duwe bojo pisan gitu. Itu bunuh diri gara-gara nggak bisa makan pagi, siangnya nggak ada harapan untuk makan, anaknya balita digantung duluan, tertiga baru ibunya gantung diri. Fotonya di sini masih ada. Artinya, kalau sampai itu terjadi di sekitar kita, kerabat kita, tangga kita, kita dolim untuk itu. Makanya, yuk kita tingkatkan untuk memberi sekitar kita. Berikutnya adalah ojo ngamuan, ojo marahan. Iya. Berulang saya sampaikan, sing sopo gelek marahan biasane budal disian. Budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Laki-laki rata-rata Indonesia umur 65 tahun, wanita tembus 75 tahun. Kenapa laki-laki lebih pendek? Satu, karena ngamuan, marahan, emosian. Yang kedua, karena laki-laki terlalu sering diomeli sama istrinya, maka nih cepet mati. Pramilo ibu-ibu, kalau ngomel jangan dihabis-habiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Terakhir, saya setuju pendapat A'agim, kalau banyak keluarga masyarakat ngamuan, emosian, marahan, pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Wis ngerti golek rezeki angel, dodol opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok begitu ya. Ngopeni anak angel, ngopeni putu angel, ngopeni bojo angel. Wis ngerti angel, gak sinau, gak maca buku, gak ngrungokne pengajian. Makane emosian, marahan. Sesederhana pun
apapun pengajian yang hanya 20 menit ini akan membuat kita ridho atas ketetapan Allah, bersyukur atas nikmat Allah, sabar atas apapun cobaan Allah, sehingga lapang dada. Gak ngamuan, gak marahan. Hidup pasti ada masalah, dan masalah tidak ada yang selesai dengan amarah. Yang terjadi malah parah. Pramila, monggo kita jadikan Allah sebagai pedoman panduan dalam kita melangkah. 20 menit saya bicara, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafarat doa majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.